Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru-baru ini topik seputar hukum mendengarkan nyanyian dan musik menjadi pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. Tidak hanya bagi umat Islam tapi bagi seluruh lapisan masyarakat, sebab telah menjadi isu publik yang diangkat di layar kaca televisi. Memang ada dua kutub yang saling bertolak belakang, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Masing-masing memiliki argumentasi. Di sini bukan soal siapa yang menang dan kalah, tapi lebih kepada cara menyikapi perbedaan dengan kelapangan hati dan kebesaran jiwa untuk saling menghormati perbedaan yang terjadi. Jalan tengah yang perlu diambil bagi umat Islam yang ingin mendengarkan nyanyian dan musik adalah dengan memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Setidaknya ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebagai acuan dalam mendengarkan nyanyian dan musik. Seperti yang dijelaskan dalam buku Sri Fikih Kehidupan, Seni, Permainan, dan Hiburan. Buku ini tulis oleh Ahmad Syarwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika ingin mendengarkan lagu ialah lirik lagu yang dilantunkan. Hukum yang berkaitan dengan lirik ini adalah seperti hukum yang diberikan pada setiap ucapan dan ungkapan lainnya. Artinya, bila muatannya baik menurut syarak, maka hukumnya diperbolehkan, dan bila muatannya buruk menurut syarak, maka otomatis dilarang. Yang kedua, alat musik yang digunakan. Hukum dasar yang berlaku dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada larangan yang jelas. Dengan ketentuan ini, maka alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi lirik nyanyian yang baik pada dasarnya diperbolehkan. Sedangkan alat musik yang disepakati bolehnya oleh jumhur ulama adalah abduf atau alat musik yang difukul. Adapun alat musik yang diharamkan untuk mendengarkannya, maka para ulama berbeda pendapat satu sama lain. Satu hal yang disepakati ialah semua alat itu diharamkan jika melalaikan. Yang ketiga, cara penampilan. Cara penampilan harus dijaga dari hal-hal yang dilarang syarak seperti mengekspor cinta birahi, seks, pornografi, dan ikhtilat. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Hal yang keempat yang perlu kita perhatikan ialah akibat yang ditimbulkan. Walaupun sesuatu itu mubah, namun bila diduga kuat mengakibatkan hal-hal yang diharamkan seperti melalaikan sholat, munculnya ulah penonton yang tidak islami sebagai respon langsung dan sejenisnya, maka sesuatu tersebut menjadi terlarang pula. Sesuai dengan kaidah syaddu az-zira'ah atau menutup pintu kemaksiatan. Yang kelima yang perlu kita perhatikan ialah aspek tasyabuh dengan orang kafir. Perangkat khusus, cara penyajian, dan model khusus yang telah menjadi ciri kelompok pemusik tertentu yang jelas-jelas menyimpang dari garis Islam harus dihindari agar tidak terperangkap dalam tasyabuh dengan suatu kaum yang tidak dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam yang perlu kita perhatikan ketika ingin mendengarkan musik ialah orang yang menyanyikan. Banyak ulama yang mengharamkan laki-laki bila menikmati nyanyian dari wanita yang bukan muhrimnya, yaitu apabila menimbulkan syahwat dan nafsu birahi. Bila suara wanita itu tidak menimbulkan birahi, fitnah atau hal-hal yang negatif, maka hukumnya halal. Meskipun ada juga kalangan ulama yang lebih berhati-hati.
sehingga mereka pukul rata saja bahwa semua lagu yang dinyanyikan oleh wanita hukumnya haram untuk didengarkan oleh laki-laki, dan tidak harus apakah suaranya menimbulkan birahi atau tidak. Namun para ulama sepakat bahwa pada hakikatnya suara wanita bukan aurat. Ada begitu banyak dalil tentang suara wanita yang bukan aurat. Di antaranya adalah suara para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah, dan juga para wanita sahabiyah lainnya. Suara mereka didengar oleh begitu banyak laki-laki, yaitu ketika para wanita itu menyampaikan hadis nabawi yang mereka riwayatkan. Seandainya suara wanita merupakan aurat, maka kita tentu haram menerima hadis daripada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu bagaimana tata cara mandi jinabah, karena nyaris semua hadis tentang bagaimana tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diriwayatkan oleh para istri beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali tidak pernah meriwayatkan bagaimana cara mandi janabah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika yang diperdengarkan adalah suara wanita yang bernyanyi, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memperbolehkan suara wanita yang bernyanyi asalkan tidak menimbulkan syahwat, dan sebagian lainnya pukul rata mengharamkannya karena kebanyakan lagu yang dinyanyikan oleh wanita menimbulkan birahi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini bisa disimpulkan bahwa mayoritas ulama menghalalkan mendengar nyanyian, namun bisa berubah menjadi haram sesuai kondisi yang terjadi. Di antaranya yang pertama, jika disertai kemungkaran seperti sambil minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Yang kedua, jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah seperti menyebabkan timbul cinta birahi pada wanita dan sebagainya. Dan yang ketiga, jika menyebabkan lalai serta meninggalkan kewajiban seperti kewajiban sholat atau menunda-nundanya dan sebagainya. Demikian khutbah Jumat pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifa was syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Khutbah ini penting untuk diikuti oleh semua umat Islam, terutama di era modern ini dan di mana musik dan nyanyian mudah diakses. Mari jadikan momen Jumat ini untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram.
Ayo bagikan khutbah ini kepada saudara dan teman agar bisa mengetahui mana musik yang halal dan mana musik yang haram. Jazakumullahu khairan.